Halo anak-anak semua, senang sekali ya saat ini kita boleh belajar matematika lagi. Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh belajar matematika, dan kiranya kesempatan ini bisa anak-anakku sekalian pergunakan dengan baik, sehingga setiap materi atau setiap soal yang akan kita bahas hari ini bisa kalian pahami. Oke, jadi untuk hari ini Ibu mau mengingatkan kembali, jadi selalu Ibu ingatkan di awal sebelum memulai kegiatan belajar, selalu persiapkan diri dengan baik. Berarti Ibu anggap saat ini kalian sudah persiapkan diri di rumah dengan baik ya. Sudah ada catatan dan mungkin sudah menyelesaikan tugas yang tadi Ibu sudah berikan. Dan nanti ketika Ibu menjelaskan dan kamu menemui poin-poin penting, silahkan dicatat di catatan kalian. Dan Ibu berharap kalian juga lebih banyak mengerjakan latihan soal. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kita akan fokus pada nomor 4, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan luas permukaan dan volume kerucut. Jadi yang nomor 1 sampai 3 sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ibu berharap yang belum menonton video sebelumnya segera dinonton supaya kalian tidak ketinggalan ketika Ibu menjelaskan latihan soal. Oke, nah jadi sebelum Ibu membahas untuk agenda kita hari ini, jadi Ibu mau mengingatkan kembali, Ibu mau review materi kita pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang unsur-unsur kerucut, kemudian luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Nah, ini unsur-unsur kerucut yang perlu kalian ketahui. Jadi kerucut memiliki dua sisi, yaitu alas dan selimut. Kemudian, nah ini masih ada lagi ya, yang perlu kamu tahu bahwa kerucut itu punya titik puncak. Dan garis dari titik puncak ya, ditarik. Dari titik puncak itu ditarik ke alas kerucut. Ya, jadi sisi luarnya pada selimut kerucut itu disebut sebagai garis pelukis. Jadi garisnya ini ditarik pada selimut kerucut. Kemudian kalau titik puncak ditarik ke alas, tapi dia di tengah-tengah, ya jadi ditarik tegak lurus, itu disebut tinggi kerucut. Dan ingat, jari-jari kerucut adalah setengah dari diameter kerucut. Jadi ini yang harus kalian ingat ketika belajar tentang kerucut. Oke, nah ini Ibu mau mengingatkan kembali ya tentang teorema Pitagoras. Pertemuan lalu juga Ibu sudah ingatkan. Jadi dalam mengerjakan soal-soal kerucut, penting sekali bagi kalian untuk mengingat teorema Pitagoras. Nah, ini Ibu tidak akan jelaskan lagi karena semester sebelumnya di kelas 8 Ibu sudah jelaskan, pertemuan lalu juga Ibu sudah jelaskan. Oke, lanjut. Nah, untuk luas permukaan kerucut, ingat, jadi luas permukaan, ketika kalian diminta untuk menentukan luas permukaan, perhatikan apakah yang diminta adalah luas selimut. Kalau luas selimut, berarti rumusnya itu Pi RS, atau Pi dikali jari-jari dikali garis pelukis. Kalau yang diminta luas alasnya, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti rumusnya adalah Pi R kuadrat. Nah, untuk luas permukaan kerucut secara keseluruhan, kalau dia punya selimut dan alas full, itu adalah Pi R dalam kurung R ditambah S. Jadi ingat, S ini adalah garis pelukis. Oke, kita lanjutkan. Nah, Ibu juga mau mengingatkan bahwa volume kerucut berdasarkan percobaan yang Ibu sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, volume kerucut itu sama dengan sepertiga volume tabung.
Jadi 3 kali volume kerucut sama dengan 1 kali volume tabung. Ya, jadi jika kerucut dan tabung memiliki jari-jari dan tinggi yang sama. Oke, jadi itu saja yang ingin Ibu review. Nah, saat ini, jadi agenda kita hari ini adalah Ibu akan menjelaskan latihan soal pada minggu yang lalu, kemudian Ibu akan menjelaskan kuis yang sudah kalian kerjakan sebelum sesi kita kali ini. Jadi tadi Ibu berharap semua sudah mengerjakan kuis yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Oke, nah kita bahas dulu latihan soal minggu lalu. Jadi ini latihan soalnya gampang ya, dan Ibu berharap semua jawaban kalian benar. Jadi dalam soal yang pertama, di situ dituliskan, sebuah kerucut dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Tentukan luas permukaan kerucut. Nah, ini luas permukaan kerucut. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui jari-jarinya 10 cm, tingginya 24 cm. Nah, yang ditanya luas permukaan kerucut. Nah, ingat ya, luas permukaan kerucut itu tadi Ibu review juga PR PR dalam kurung R ditambah S. Nah, karena di dalam soal yang diketahui adalah R jari-jari dan tingginya belum diketahui garis pelukisnya atau S, berarti kita cari dulu S-nya. Nah, S-nya ini kita cari, tentukan dengan menggunakan rumus Pitagoras. Karena S-nya ini adalah sisi miring pada segitiga siku-siku, kalau kita tarik segitiga siku-sikunya ya. Jadi, S yaitu sisi miringnya sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, R-nya tadi 10 cm, berarti 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100, 24 kuadrat sama dengan 576. Berarti hasilnya adalah 676. Akar dari 676 adalah 26 cm. Jadi ingat ya, kalau kita mau menarik akarnya atau mencari akarnya, ingat angka di belakang. Ini kan dia angka di belakangnya 6. Berarti yang kalau dikalikan hasilnya di belakang 6 adalah 4 dan 6. Nah, ini kalian semua pasti sudah bisa. Kemudian kita lanjut, kita sudah temukan S-nya. Sekarang kita lanjut untuk mencari luas permukaan kerucutnya. Berarti kita tinggal masukkan ya ke dalam rumus. Kita di sini Ibu menggunakan pi-nya sama dengan 3,14. 3,14 dikali jari-jari 10 dalam kurung jari-jarinya 10 ditambah tingginya 20. Ini 20. Ya, Ibu salah tulis terusnya di sini 24 ya. Jadi nanti kalian perbaiki. Berarti ini hasilnya seharusnya itu, tunggu. Nanti kalian cari hasilnya. Jadi nanti hasilnya itu adalah 31,4 dikali 34. 34 ya. Ini Ibu minta maaf, tadi Ibu tidak teliti untuk mengecek lagi. Jadi 34 sama dengan itu sekitar 1000. Jadi nanti hasilnya di sini adalah 1067,6. Ya, jadi nanti silahkan diperbaiki di sini. Ya, jadi nanti ini jawabannya bukan 1099 ya, karena di sini seharusnya 24 cm. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 2, hitunglah volume kerucut dengan panjang jari-jari alas 21 cm dan tinggi 10 cm. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui, kemudian yang ditanyakan volume kerucut. Nah, karena volume kerucut itu rumusnya sepertiga pi R kuadrat kali T, semua sudah diketahui ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya, jadi sepertiga dikali, di sini Ibu menggunakan 22/7 karena 21 ini kelipatan 7 ya. Jadi
22/7 dikali R-nya 21, R-nya lagi, R kuadrat berarti 21 dikali 21 dikali tingginya sama dengan 10. Nah, hasilnya itu nanti kalian dapatkan. Ini juga bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 21 bagi 7. Ini Ibu perhatikan masih ada yang bingung dari soal formatifnya kemarin. Jadi kalau Ibu coret begini artinya 21 dibagi 7. 21 bagi 7 kan dia 3. Berarti di sini 1 ya, tinggal 1. Kemudian 3 dibagi 3 ini kan bisa. Ya, 3 bagi 3 di sini 1, di sini 1. Jadi hasilnya nanti tinggal 1 kali 22 dikali 21 dikali 10. Hasilnya adalah 4620 cm pangkat 3. Jadi ingat, satuan volumenya adalah cm kubik. Oke, kita lanjut ya. Untuk latihan nomor 3. Diameter alas sebuah kerucut adalah 10 cm. Jika panjang garis pelukisnya 13 cm, hitunglah volume kerucut. Nah, kita tuliskan dulu sama. Kita tuliskan, tadi diketahui ada diameternya adalah 10. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 5 cm. 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian yang diketahui lagi di sini adalah garis pelukis, yaitu 13 cm. Yang ditanya, berapakah volume kerucutnya? Nah, ingat, rumus volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat dikali T. Nah, yang diketahui di soal baru R, berarti kita cari tingginya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Lihat ya. Nah, jadi Pitagoras ini karena dia sisi tegaknya, berarti S kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, S-nya tadi 13 berarti 13 kuadrat sama dengan 169 dikurang 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, hasilnya nanti akar dari 144 yaitu 12 cm. Nah, ini belum selesai ya. Jadi kita sudah menemukan tingginya, tinggi kerucutnya adalah 12 cm. Berarti sekarang kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus volume kerucut. Nah, untuk volume kerucut, berarti kita tinggal masukkan ya. Sepertiga pi R kuadrat dikali T. Berarti sepertiga dikali 3,14 dikali R-nya tadi 5 dikali 5. Karena R kuadrat dikali T sama dengan 12 cm. Hasilnya nanti kalian bisa dapatkan 314 cm pangkat 3. Nah, ini Ibu berharap jawaban kalian semua sudah benar ya. Jadi tidak perlu tadi soal kuisnya juga bisa kalian kerjakan kalau memang minggu lalu kalian sudah mengerjakan soal latihan ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu akan bahas kuis yang sudah kalian kerjakan tadi. Ibu berharap kalian semua sudah menyelesaikan 4 soal kuisnya, ya. Oke, nah kita lihat. Oke, ini langsung muncul jawabannya, tidak apa-apa ya. Jadi kemasan popcorn berbentuk selimut kerucut dengan diameter 14 cm dan tinggi 24 cm. Tentukan luas kemasan popcorn. Nah, diketahui kan diameternya 4 cm. Berarti jari-jarinya itu adalah 7 cm. Jadi bisa dibayangkan ya, kemasan popcorn berbentuk kerucut. Berarti nanti dia yang di atas ini tidak ada tutupnya. Berarti tidak ada alasnya ya. Nah, yang ditanya luas kemasan popcornnya berarti hanya selimut kerucutnya saja yang ditanya berapa luasnya. Nah, ingat luas selimut kerucut itu rumusnya adalah PRS. Ini Ibu sudah jelaskan pada video sebelumnya. Nah, karena yang diketahui baru jari-jari dan tinggi, sedangkan untuk
luas selimut itu yang harus diketahui di sini untuk luas selimutnya itu adalah PRS. S-nya belum diketahui ya, berarti kita cari dulu S-nya atau garis pelukisnya. Nah, S rumusnya, karena S ini atau garis pelukisnya ini sisi miring pada segitiga siku-siku, itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya tadi 7, berarti 7 kuadrat sama dengan 49. 24 kuadrat sama dengan 576. Berarti hasilnya 49 ditambah 576, 625. Akar dari 625 sama dengan 25 cm. Jadi S-nya adalah 25 cm. Sekarang kita sudah bisa langsung masukkan ke dalam rumus luas kemasan popcorn atau luas selimut kerucut. Nah, rumusnya PRS, berarti di sini Ibu menggunakan 22/7. Kenapa? Karena R-nya itu kelipatan 7. Supaya nanti kita bisa selesaikan ya. Jadi, dikali R, 7 dikali S, 25. Berarti ini kita bisa bagi 7 dibagi 7 sama dengan 1. 22 kali 1 kali 25 sama dengan 550 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan kerucut atau kemasan popcorn tersebut adalah 550 cm kuadrat. Nah, Ibu harap kalian semua jawabannya benar ya. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 2. Pak Arya memesan nasi tumpeng untuk ulang tahun pernikahannya yang ke-10. Nah, tumpeng tersebut berbentuk kerucut dengan jari-jari 14 cm dan tinggi tumpengnya adalah 48 cm. Tentukan volume nasi tumpeng yang dipesan oleh Pak Arya. Nah, berarti kita tuliskan dulu. Yang diketahui jari-jarinya adalah 14 cm. Tingginya sama dengan 48 cm. Nah, yang ditanya volume tumpeng, yaitu berbentuk kerucut ya. Volume kerucutnya yaitu sepertiga pi R kuadrat kali T. Karena ini semua sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita masukkan angkanya sepertiga dikali 22/7. Pi-nya Ibu pilih 22/7 karena R-nya itu kelipatan 7. Ya, jadi ini bisa kita selesaikan. 14 dibagi 7. Ini bisa ya, berarti di sini nanti 2. Ini juga kita bisa selesaikan. 48 bagi 3 sama dengan berapa? 16 ya? 16. 48 bagi 3 itu sama dengan 16. Kemudian kita tinggal ini 3-nya berarti di sini 1 karena di sini 16. Berarti kita tinggal kalikan 1 dikali 22, dikali 2, dikali 14, dikali 16. Nanti hasilnya itu adalah 9.856 cm pangkat 3. Ya, jadi volume kerucutnya atau tumpengnya itu adalah 9.856 cm pangkat 3. Nah, ini Ibu berharap juga semuanya benar ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Bunga akan membuat topi berbentuk kerucut untuk ulang tahun adiknya. Jika keliling alas topi tersebut adalah 88 cm dan tinggi topinya adalah 48 cm, tentukan panjang garis pelukis topi tersebut dan luas permukaan kertas yang dibutuhkan untuk membuat satu topi. Nah, kita coba kita gambarkan ya. Ini tidak gambar lagi. Jadi ini, anggaplah ini topinya berbentuk kerucut. Nah, diketahui yang 88 ini kan keliling. Keliling alas, berarti yang 88 ini yang
Ini ya. Oh, jangan ini. Ini yang 88 nih, Ibu kasih kuning. Ini adalah alasnya. Ukurannya 88 cm. Kemudian nanti tingginya adalah 48 cm. Nah, kita tuliskan dulu. Tadi diketahui keliling alasnya adalah 88 cm. Tinggi topinya adalah 48 cm. Yang ditanya berapakah garis pelukisnya? Ini garis pelukisnya. Ini. Kemudian berapakah luas permukaan kertas yang dibutuhkan? Berarti yang di sini yang ditanyakan adalah selimutnya ya. Karena alasnya ini tidak kita taruhkan kertas, kita tidak taruh kertas, kita tidak tutupi alas ini yang Ibu kasih, yang Ibu arsir. Ini tidak ditutupi karena nanti tempat kepala. Berarti yang diminta itu hanya ini bagian atas topinya. Nah, jadi ini yang ditanyakan. Oke. Tunggu. Oke. Nah, tadi diketahui keliling alasnya 88. Ingat, karena alasnya itu berbentuk lingkaran, keliling lingkaran itu adalah 2πr. Rumusnya ya, 2πr. Nah, kelilingnya tadi 88, berarti kita tulis di sini. 88 sama dengan 2 dikali, sini Ibu pilih 22/7 dikali R, jari-jari. Karena jari-jarinya belum diketahui, berarti kita tulis saja dalam bentuk sini R. Nah, ini Ibu, karena di sini dibagi 7, supaya 7-nya ini bisa habis atau bisa hilang, ini harus dikali 7, berarti sebelah kiri juga harus dikali 7, 88 dikali 7. Nah, supaya 2 dikali 22 atau 44 ini juga habis, kita bagi dengan 44. Karena sebelah kanan kita bagi 44, sebelah kiri kita bagi 44. Jadi nanti sini sisa 1 ya, 1 kali R sama dengan R. Nah, berarti di sini 88 dikali 7 dibagi 44. Ini kan bisa kita selesaikan ya, 88 dibagi 44 kan sama dengan 2. 88 bagi 44, 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi R-nya itu adalah 14 cm. Nah, ini baru R-nya yang diketahui. Ini R-nya yang diketahui. Nah, sekarang kita cari garis pelukisnya. Ingat, rumus garis pelukisnya itu adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. Akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, tadi R-nya sudah kita dapatkan. Berarti kita tinggal masukkannya 14 kuadrat ditambah T-nya 48, berarti 48 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 14 kuadrat itu sama dengan 196. 48 kuadrat itu sama dengan 2304. Jadi hasilnya nanti kalau dijumlahkan itu 2500. Akar dari 2500 sama dengan 50 cm. Jadi kita sudah dapatkan yang bagian A. Luas pelukisnya yaitu garis pelukisnya yaitu 50 cm. Nah, sekarang kita mau cari luas permukaan kertas atau selimut kerucut. Nah, rumus selimut kerucut itu adalah PRS. Nah, ini R dan S-nya sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan ya angkanya. Pi-nya di sini Ibu gunakan 22/7 karena R-nya kelipatan 7. Ya. Dikali S-nya sama dengan 50. Tadi kita sudah dapatkan. Nah, ini kita bisa bagi ya. 14 bagi 7. Ini 7-nya 1, 14-nya 2. 14 bagi 7 kan 2. 2 dikali 22. 44 dikali 50. Nanti hasilnya itu kalian dapatkan adalah 2200 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kerucut atau luas permukaan kertas yang dibutuhkan untuk membuat satu topi minimal. Lanjut pada soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini di situ dituliskan gambar berikut adalah bagian bawah dari sebuah kerucut yang atasnya dipotong.
Tentukan volume gambar tersebut. Jadi yang ditanya di sini adalah gambar yang diarsir. Yang ini ya, yang warna hitam. Dengan menggunakan pi 22/7. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini mirip dengan gambar ember ya. Kalau di rumah kalian ada ember yang di bawahnya itu lebih kecil alasnya dan tutupnya itu bagian tutupnya yang di atas itu lebih besar jari-jarinya. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk dari ini seperti ini. Kerucut yang atasnya dipotong. Kita bisa cari volumenya dengan menggunakan ini, kerucut. Nah, kemarin pada saat formatif ada yang mengambil gambar tabung seperti ini. Jadi alasnya itu lebih kecil, tutupnya itu lebih besar. Tepat ya, karena itu tidak termasuk dalam tabung. Karena ingat, tabung itu alas dan tutupnya itu sama. Ya, sama atau kongruen. Jadi ukurannya sama, bentuknya juga sama. Nah, sekarang untuk menentukan volume dari gambar yang diarsir ini, berarti kalau kita lihat, kita harus cari dulu volume dari keseluruhan kerucut ini. Kerucut yang besar dikurangi nanti kerucut yang kecil. Nah, jadi kita cari dulu keseluruhan, kemudian nanti dikurangi kerucut yang kecil. Ingat, volume itu artinya isinya di dalam yang mau dicari. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan ya, sudah kerjakan. Nah, jadi diketahui apa saja yang diketahui dalam gambar, yaitu yang pertama, jari-jari kerucut besar. Jari-jari kerucut besar itu sama dengan 12 cm. Ya, ini 12 cm. Kemudian tinggi kerucut besar. Jadi tinggi kerucut yang besar ini sama dengan 42 cm. Selanjutnya yang diketahui lagi adalah jari-jari kerucut kecil. Yang ini dia. Itu sama dengan 6 cm dan tinggi kerucut kecil. Nah, ini tinggi kerucut kecil. Nah, di sini belum dituliskan, tapi kita bisa tentukan dengan mengurangkan ini. Kerucut besar dikurang dengan kerucut yang di bawah, tinggi yang di bawah. Jadi 42 dikurang 21 cm, sisanya di atas itu adalah 21 cm. Nah, sekarang yang ditanya berapa volume yang atasnya dipotong. Berarti volume kerucut yang diarsir atau yang di atasnya dipotong itu sama dengan kerucut besar, volume kerucut besar dikurang volume kerucut kecil. Nah, di sini volume kerucut sama ya, sepertiga pi r kuadrat T, dalam kurung di sini besar, semuanya besar, dikurang sepertiga pi r kuadrat yang kecil. Atau kamu juga bisa nanti menggunakan rumus dalam itu pi sepertiga, pi karena semuanya di sini dikali dengan sepertiga pi, nanti dalam kurung r kuadrat T yang besar, R kuadrat T yang besar dikurang R kecil kuadrat dikali T kecil. Boleh juga kalau ada yang menggunakan rumus ini. Bisa ya? Nah, berarti kita langsung masukkan ke dalam rumus. Sepertiga dikali, di sini Ibu menggunakan 22/7. Dikali 12, dikali 12, dikali 42. Ini kan bisa kita selesaikan. 12 dibagi 3, di sini 4. 4 ya. Nah, 42 dibagi 7 itu sama dengan 6. Nah, berarti di bawah sudah 1. Berarti 1 dikali 22, dikali 4, dikali 12, dikali 6, nanti hasilnya itu adalah 6.336 cm pangkat 3. Kemudian ini juga bisa kita selesaikan. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Kemudian 21 dibagi 7 itu sama dengan 3. Ya, nanti kita kalikan. 1 dikali 22 dikali 6 dikali 3. Hasilnya adalah 792 cm
pangkat 3. Tinggal kita kurangkan nanti hasilnya, berarti hasil atau volume dari kerucut yang atasnya dipotong itu sama dengan 5.544 cm pangkat 3. Jadi gampang ya. Jadi intinya yang pertama adalah kamu harus pahami dulu soalnya. Nah, pembahasan latihan soal kita sudah selesai. Ibu berharap tadi kalian sudah mengerjakan kuis dan semua jawaban kalian sudah benar. Kalau ada yang masih kurang tepat, nanti silahkan boleh dinonton video ini atau tadi sudah di screenshot. Silahkan latihan lagi, kerjakan lagi lebih banyak soal supaya kamu lebih terlatih untuk mengerjakan soal matematika. Jadi jangan mudah menyerah ketika sudah melihat angka-angkanya atau mungkin yang ditanyakan istilah-istilahnya baru pertama kali dengar, jangan mudah menyerah ya, tapi coba cari tahu rumusnya, khususnya yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ini juga catatan, Ibu perhatikan di formatif 1, banyak sekali yang menggunakan rumus tidak sesuai. Misalnya rumus luas permukaan luas permukaan tabung. Dia menggunakan rumus luas lingkaran. Padahal kan permukaan tabung itu terdiri dari lingkaran dan persegi panjang. Ini Ibu sudah jelaskan. Makanya Ibu minta kalian untuk menonton atau mengikuti setiap penjelasan Ibu supaya nanti tidak bingung-bingung lagi cari di internet, tidak mengerti, ya asal ambil rumus saja. Jadi begitu ya. Kalau ada yang kurang dipahami, mohon ditanyakan. Ya, jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semangat dan ketekunan kalian dalam mengikuti dan juga dalam menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, boleh melanjutkan aktivitas kalian.